Mari kita awali ta'lim atau pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada murid-murid kita semua, mudah-mudahan dapat disimak dan sewaktu taklim nanti berlangsung, harapannya tidak ada yang membuat sesuatu yang bisa merusak konsentrasi orang-orang yang betul-betul serius. Hal fahim tuh? Baik, kajian kita atau ta'lim kita pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika bangun tidur di pagi hari, pertama disunnahkan kepada kita bersiwak. Mudah-mudahan masih ingat. Dan kita telah jelaskan tentang apa itu siwak, fadilah dan keistimewaan siwak. Kemudian kita dianjurkan sangat jangan langsung memasukkan tangan ke dalam bejana atau ember, karena kita tidak tahu di mana tangan kita bermalam, sehingga kepada kita disukai atau disunnahkan untuk mencuci dua tangan di luar bejana, di luar ember. Termasuk kalau kita berwudu memakai keran, juga disunnahkan untuk mencucinya 3 kali. Nah, sekarang kita masuk kepada sambungan pelajaran kita. Sekedar untuk kembali mengingat kita semua, kita bukan mengaji, kita bukan ceramah, meskipun di masjid, tapi kita tetap belajar. Namanya ta'lim. Kalau ta'lim tentu yang disampaikan adalah sifat-sifatnya hal-hal keilmuan, tidak lawak, tidak cerita, tidak dongeng, tidak lucu-lucuan. Memang isinya pelajaran-pelajaran yang akan kita ketahui lalu kita amalkan. Baik, pada malam hari ini sesuai dengan tertibnya, ketika kita bangun tidur setelah kita memuji Allah, membaca zikir atau doa bangun tidur, biasanya kita ke air atau ke WC, ke kamar mandi. Di antara adab pertama adalah ketika kita akan masuk WC atau kamar mandi atau masuk sumur, kita diajari oleh Nabi untuk membaca bismillah terlebih dahulu sebelum membaca doa. Lebih-lebih ketika kita buang air di tempat terbuka, misalnya di semak-semak atau di tempat yang tidak ada bangunannya, tidak ada sekatnya. Kalau di zaman Nabi di gurun, di lembah-lembah, atau bagi kita yang ke parak, ke sawah, ke ladang, sehingga kita buang kecil tidak ada pembatas, tidak ada bangunan. Sangat penting sekali kita memulai dengan bismillah sebelum membuka aurat kita. Karena bismillah itu sebagai sitru namanya. Satru bisa, sebagai pembatas, sebagai penghalang. Bisa satru, bisa sitru. Sebagai pembatas, penghalang antara jin dengan aurat kita, bismillah. Kita ambil contoh.
Kalau kita buang air, lebih-lebih di tempat terbuka, ketika kita membuka pakaian, aurat pasti nampak. Sementara bumi ini tidak ada kosong daripada makhluk-makhluk, termasuk yang namanya jin-jin. Kalau aurat kita buka, kain kita singkapkan, berarti nampak, walaupun kita sendirian di tengah padang, atau di parak, atau di kebun, atau di mana, kita sendirian. Tapi sebenarnya kita tidak sendirian, ada makhluk-makhluk lain. Lalu apa yang bisa membatasi, menghalangi, menghambat pandangan jin kepada aurat kita? Bismillah. Itu salah satu fungsi bismillah. Dan bismillah itu sebagai suatu tameng, perisai penghambat seperti ini. Kalau ini kita, lalu kita bawa air. Ketika kita buka pakaian, menyingsingkan, menyingkapkan kain, jin-jin ada di situ. Lebih-lebih di semak-semak, di tempat lenggang, tempat sunyi, di gurun-gurun. Jangan dikira tidak ada makhluk di situ. Jin-jin umumnya suka tinggal di tempat-tempat seperti itu. Maka bagaimana supaya pandangan jin itu jangan langsung menuju ke aurat kita? Kasih tameng. Apa tamengnya? Bismillah. Fahim? Kapan kita baca bismillah? Sebelum menyingkapkan, menyingsingkan, atau membuka kain penutup aurat kita. Bismillah. Karena kalau di luar kita buang kecil atau buang besar, tidak ada pintunya. Berbeda halnya di rumah atau di tempat-tempat spesial untuk buang air, maka ada pintunya. Jadi bisa jadi kita di mana-mana buang air nanti. Pertama, carilah tempat, terutama tempat-tempat yang tidak akan menimbulkan laknat, kutuk, caci, cerca, sumpah serapah daripada manusia-manusia. Karena ada tempat-tempat yang dilaknat, yang dikutuk kita jika kita buang air di situ. Seperti di tempat di mana orang biasa lalu lalang, atau tempat di mana orang biasa berteduh, atau tempat di mana biasa orang duduk-duduk. Melaknat tidak boleh, mengkutuk tidak boleh, memaki tidak boleh, mencaci tidak boleh. Tapi perbuatan kita mengundang orang, mengkutuk kita, melaknat kita, mencaci, mencela kita, sumpah serapah kepada kita karena perbuatan kita. Andaikan ketika itu terbuka pintu langit untuk mengabulkan kutuk laknat itu, kita kena. Karena tempat orang lewat, tempat orang berteduh, tempat orang biasa duduk-duduk, tentu baunya luar biasa. Nah, orang akan mencaci, mencela, menyebabkan perbuatan kita itu menyebabkan orang mencaci, memaki kita. Hindari tempat itu. Kalau zaman Nabi, beliau pergi jauh ke gurun, ke lembah, jauh daripada pemukiman. Nah, kalau kita di jalan lalu kepingin buang air, carilah tempat-tempat itu. Dan kemudian hindari buang air di liang-liang dan lubang-lubang. Innaha masakinul jin.
lubang-lubang liang-liang itu biasanya itu tempat di mana jin bermukim, bersarang, bertempat tinggal. Liang-liang apapun, lebih-lebih liangnya pengap, gelap, bau. Semenjak liang lubang yang kecil, di samping bisa itu lubang serangga, lubang ular, bisa jadi itu masakin, tempat-tempat jin. Termasuk liang-liang yang besar, misalnya ke gua, gua liang besar. Makanya kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mampir, singgah ke tempat yang jarang kita tempuh atau tempuh manusia, ke tempat sunyi, pengap dan gelap, termasuk buah-buah air atau sekedar istirahat, kita diajari untuk lindung kepada Allah. Di antara doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang baca itu dengan sepenuh pemahaman dan segenap permohonan kepada Allah, maka dia aman selama berada di tempat itu. Tapi ini nanti ini. Kembali kita kepada awal kajian kita, membaca bismillah. Jika kita buang air di rumah, di WC rumah, di kamar mandi rumah, sebelum masuk WC baca bismillah. Setelah itu baru iringi dengan Allahumma inni a'udzubika, boleh minal khubuti, boleh minal khubathi. Berbeda-beda tipis artinya. Boleh khubathi, boleh khubuthi. Nanti kita jelaskan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafal kita, ya. Cuma malam hari ini kita coba jelaskan. Kita di sini diajari berdoa, memohon kepada Allah agar kita dilindungi daripada suatu kejahatan, kejelekan, keburukan, bahaya. Yang akan menimpa kita. Diawali dengan Allahumma. Bismillah. Allahumma. Nah, sedikit ini kita ajarkan. Orang-orang menerjemahkan kalimat Allahumma itu ke dalam bahasa kita, ya Allah. Ya Allah. Tapi menurut para pakar-pakar, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar zaman tabi'in, generasi kedua setelah Rasulullah, beliau mengatakan bahwa Allahumma itu memang artinya ya Allah, tapi maksudnya wahai Allah yang memiliki semua nama-nama. Jadi ketika kita baca Allahumma, berarti ketika itu kita meminta, memohon, berlindung, mengadu kepada Allah, Allah yang memiliki, mempunyai semua nama-nama. Berarti ketika itu kita sedang mengadu, memohon, meminta kepada Allah, pemilik semua nama, dan kita berlindung kepada semua nama-nama itu. Kalau terjemahnya ya Allah, tapi maksudnya adalah wahai Allah yang memiliki, yang mempunyai al-asma, nama-nama yang sangat indah. Itu pertama. Yang kedua, inni a'udzubika, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Kata-kata a'udzu itu sudah dapat di kita. Tapi kenapa kita berlindung? Jika kalimatnya itu kalimat a'udzu atau na'udzu, berarti ada bahaya, ada kejahatan, ada kejelekan,
ada mudarat yang tidak satu pun mampu untuk menghadapinya, atau membantu kita untuk menghadapinya. Makanya a'udzu hanya boleh kita baca kepada Allah. A'udzu bika, aku berlindung. Tidak boleh kita baca a'udzu bi yang lain-lainnya. Ada dua kejahatan. Pertama, kejahatan yang sedang terjadi atau yang dialami, kejahatan, keburukan, kejelekan. Yang kedua, yang berpotensi akan terjadi, belum terjadi tapi berpotensi besar untuk terjadi, berpeluang besar untuk terjadi. Berarti kalau a'udzu yang pertama, maknanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, kejelekan, keburukan yang sedang kita alami. Seperti kejahatan penyakit, min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu penyakit sedang terjadi. Tapi ketika kita akan masuk WC, ke tempat buang air, kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan yang berpotensi besar, berpeluang besar untuk terjadi. Belum terjadi. Nah, ketika itu fungsinya untuk tameng, pagar, perisai. Ya, tameng, pagar, perisai yang akan membenteng kita daripada kejahatan. Kita pagari. Bisa tertangkap maksudnya? Ananda, murid semua? Ada tertangkap? Mari kita pahami. WC, tempat buang air, di situ tempat bersarang berbagai macam keburukan, kejelekan, penyakit. Karena di situ tempat kita buang air, buang kotoran. Lebih parah lagi kalau dia WC umum. Maka bisa dikatakan WC lebih khusus, kakus atau kloset atau spesial tempat buang air besar, buang air kecil, itu banyak sekali berbagai macam kejelekan, keburukan, kejahatan. Kalau kita masuk, kita kena. Baik ditinjau daripada segi medis, ilmiah, ataupun dari sisi pandang agama, keimanan. Segi ilmiahnya banyak penyakit di situ. Tapi daripada sisi syariat agama, keimanan, ada jin-jin. Ya, jin-jin jahat suka bertempat, bermukim, berada di tempat-tempat ada sesuatu yang bau, yang busuk, yang pengat, yang gelap, yang kotor. Nah, ini kita ulang. Jin-jin jahat, jin terbagi dua ya. Ada jin-jin yang baik, berarti dia muslim. Sebagaimana pengakuan jin dalam surat Al-Jin, inna minnal muslimun wa inna minnal khasitun. Di antara kami ada yang muslim. Jadi adakah jin muslim? Ada, cuma kita tidak tahu. Sebab kita tidak dikasih, tidak diberi Allah kemampuan untuk melihat jin. Sama dengan kita tidak diberi kemampuan Allah untuk melihat kuman, virus, karena saking kecilnya. Mata kita ada kadarnya, ada kemampuannya untuk melihat. Terlalu jauh tidak nampak, terlalu dekat juga tidak nampak, terlalu kecil juga tidak nampak. Dan ini kita sudah tahu nih, ada yang bisa kita lihat setelah diperbesar melalui teropong, mikroskop.
Tapi kalau mata telanjang saja kita tidak nampak nih. Yang di telapak tangan kita tidak nampak kita. Tapi kita coba tangan kita masukkan ke bawah alat pembesar, banyak. Termasuk makanan yang kita makan pun banyak berkeliaran di situ. Orang-orang labor mengerti betul ini. Lapik yang dibungkus itu, yang akan terbungkus tuh. Atau makanan yang masukkan ke dalam plastik, diteropong lagi, diperbesar lagi, banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak nampak di mata telanjang. Jin juga begitu, tidak nampak di mata biasa. Kita tidak diberi kemampuan, tidak diberi Allah kekuatan untuk bisa melihat jin, tapi dia ada. Jin ada. Dan itu diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran melalui Rasul. Ada jin. Mereka bisa melihat kita. Dalam surah Araf kita tidak bisa melihat mereka. Jin-jin ada di masjid. Jin yang muslim. Ada di rumah kita. Ada di komplek kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang di tengah malam ada saja yang berbunyi-bunyi di lokal, menggeser-geser bangku dan meja. Atau macam-macam yang terjadi di tempat-tempat tertentu. Karena ada jin. Jadi mereka bebas melihat kita, kita tidak bisa. Nah, ini yang menakutkan itu. Kita tidak bisa melawan mereka, karena tidak nampak. Tapi mereka bisa leluasa. Lebih-lebih kita masuk ke tempat, ke sarang di mana mereka banyak berada. Salah satunya WC. Atau tempat buang air. Sebelum masuk kita belum apa-apa. Tapi kalau kita masuk berpotensi besar, berpeluang besar, di situ ada kejelekan, keburukan yang akan kita alami atau datang mengganggu kita. Di situ kita pagar. Pertama bismillah, kedua a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampai di situ bisa dipahami? Ingat? Yang perlu diingat yang tadi. Jin-jin jahat namanya setan. Apa beda jin dengan syaitan? Jin makhluk yang Allah ciptakan sama dengan kita. Bertubuh sama dengan kita. Berjenis kelamin sama dengan kita. Bertangan, berkaki, bermata, bertelinga, berhidung sama dengan kita. Mereka juga makan sama dengan kita, minum sama dengan kita, tidur, berketurunan sama dengan kita. Di jin. Dia bertempat tinggal biasa dengan kita. Di samping jika juga singkat tinggal di tempat-tempat lengang, di rimba-rimba, di hutan-hutan, di gurun-gurun, di lautan lepas. Jin. Biasanya jin-jin yang muslim dia suka bertempat tinggal di mana kaum muslimin berada. Tapi tidak tertutup kemungkinan jin-jin jahat juga ada di sekitar kita. Nah, jin-jin jahat, jin-jin durhaka, jin-jin bangkang, jin-jin yang tidak Islam disebut dengan syaitan. Disebut dengan syaitan. Yang perlu digarisbawahi, tidak semua jin setan. Tapi setan jin. Setan tertulis bahasa Indonesia setan ya. Kalau dalam bahasa sana syaitan. Shin ya, ta-nya panjang, nun syaitan. Maknanya jauh atau masuk atau menyalahi. Andaikan diterjemah setan itu ke dalam bahasa kita, asal muasal artinya 3. Pertama jauh, syatana jauh. Yang kedua maknanya masuk, dukhul.
Yang ketiga maknanya khalafa, menyimpang, menyalahi. Maka dikatakan jin-jin jahat, jin-jin bangkang, jin-jin yang engkar, yang kufur, yang tidak beriman, disebut mereka itu semuanya syaitan. Karena mereka terjauh dan menjauhkan daripada kebenaran. Ananda, coba perhatikan. Dikatakan dia setan karena dia jauh daripada kebenaran, menjauh dari yang benar, menjauhkan manusia-manusia daripada kebenaran. Bernama dia setan. Bernama dia setan. Maka jin-jin yang durhaka, yang bangkang, yang sesat, yang kumpul itu disebut dengan setan. Rajanya iblis, bosnya iblis, ketua besarnya iblis. Maka mereka jin-jin yang jahat itu, mereka juga tinggal mengelompok, identik dengan kejahatan mereka. Maka mereka tinggal di tempat-tempat gelap, tempat pengap, tempat-tempat busuk, tempat kotor, tempat bau. Itu makanya mereka tinggal di bandar-bandar, di got-got, di riol-riol, di semak-semak, di tempat penumpukan sampah, di tempat banyak kotoran-kotoran. Itu sarang mereka. Di rumah-rumah tinggal, di semak-semak belakang rumah. Dan mereka senang ketika malam akan datang. Itu makanya senja hari mereka berkeliaran, karena mereka menyambut kedatangan malam. Kalau dibawa lelucon bisa, nah nampak di dia, jadi kalau itu bawa lelucon. Tapi masalahnya ini masalah keyakinan. Jangan dibilang yang tidak nampak tidak ada, ya kan? Kemudian manusia-manusia yang jahat juga namanya setan sebenarnya, yang mengganggu, yang menghalang, yang hambat, yang memusuhi orang daripada yang benar. Setan juga manusianya, cuma jarang dipanggil orang setan. Manusia jahat, manusia pembangkang, engkar, angkuh, sombong, menentang kebenaran, menghambat kebenaran, menjauhkan orang daripada benar, ya setan. Manusia dia. Di WC, di tempat kita buang air, bukan setan manusia, tapi setan jin. Di antaranya, di WC itu ada mereka. Di samping ada kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan. Karena makna khubthi, al-khubus itu maknanya dalam bahasa orang sana adalah kejahatan, keburukan, asyar. Kejahatan, keburukan, kejelekan, masyar. Al-khubuthi, khubuth, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Makna khubuth itu adalah asyar, keburukan, kejelekan. Cuman orang-orang menerjemahkan dalam bahasa kita khubuthi itu dengan setan jantan, al-khaba'is, setan betina. Adakah setan yang jantan? Adalah laki-laki dia. Setan betina yang perempuan, karena mereka juga kawin, berketurunan, pakai dzurriyyah, pakai anak cucu juga, sama dengan kita, berkembang dia. Cuman umur mereka rata-rata lebih panjang daripada kita. Kedua-dua makna itu, pertama, di WC bisa jadi ada segala macam kejelekan, keburukan, bakteri, kuman,
virus, segala macam yang kita tidak tahu, itu kalau kita masuk WC berpotensi untuk bisa menimbulkan, mendatangkan kepada kita kerusakan, kejelekan, penyakit atau hal-hal yang lain. Atau makna kedua, al-khubus itulah memang jin. Kedua-duanya dibawa. Di situ Nabi mengajari kita pentingnya kita beristi'adzah, berlindung kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu apa yang ada di WC. Kita tidak tahu. Berapa banyaknya makhluk Allah ada di situ yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Dan berapa jin yang bermukim di situ kita tidak tahu. Yang Maha tahu adalah Allah, yang Maha melihat Allah, yang menyaksikan Allah. Kita tidak. Jangan mentang-mentang WC kita bersih, sudah pakai parfum atau pakai kapur baru lagi, jangan mentang-mentang pakai itu semua tidak ada bakteri, kuman, virus, atau jangan juga situ tidak ada jin-jin jahat. Ada. Lebih parah lagi kalau WC-nya WC umum. Maka Abi nasihatkan, kalau kita akan nanti masuk ke WC umum, sudahlah WC umum itu kebanyakan rata-rata banyak yang tidak terawat, termasuk WC asrama, kan umum, kena umum. Lebih sangat penting kita ketika akan masuk WC itu bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Al-khaba'ith maknanya adalah istilahnya ahlus syarr. Ahlus syarr. Apa itu ahlus syarr? Yaitu biangnya, segala macam kejahatan ada di WC. Atau mana yang kedua, jin-jin yang betinanya, yang perempuannya. Maka kita pakai semuanya. Ya Allah, karena Engkau Maha tahu, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan, Maha menjaga, Maha mengasihi, Maha melindungi. Aku atau kami, ini sesungguhnya aku berlindung kepadamu, agar aku dipelihara, dijaga dari berbagai macam makhluk-makhluk jahat di WC ini. Apapun makhluk yang ada di situ, yang berpotensi untuk mendatangkan kepada kita bahaya, kejelekan, keburukan. Termasuk jin-jin jahat di situ. Masuklah dengan kaki kiri. Bagaimana kalau kita nanti buang air di tengah, tidak pakai ruangan yang tadi? Ya, ketika akan menyingkapkan pakaian. Bismillah, cari tempat yang agak jauh. Bismillah, lalu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, singkapkan pakaian. Karena kita berada tempat yang lapang, tidak ada tambengnya. Tapi kalau ada WC seperti itu, masuk kaki kiri, karena sunnahnya kita kalau akan masuk ke tempat-tempat yang tidak baik, yang jelek, yang buruk, yang tidak patut, yang tidak pantas, kaki kiri. Kalau yang baik-baik balik ke kanan. Baca, jangan lupa membaca bismillah, pagarnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama dalam WC, selama kita buang air, kita dilarang berzikir, berdoa, menjawab salam. Terdengar pun azan jangan jawab. Atau ada orang baca assalamualaikum, jangan dijawab.
nanti yang di sudut itu kita periksa catatannya. Nanti kalau tidak ada catatannya yang di sudut itu, dengar, kalau tidak ada catatannya yang di sudut itu nanti kita panggil. Fahim? Nanti saja ya, periksa catatannya. Nah, kembali kita ingatkan. Selama di WC, kita tidak boleh berzikir, berdoa, atau yang hafiz nanti diganggu-ganggu oleh setan untuk mengingatkan kita mengulang ayat, kan? Kadang-kadang ditimbul-timbulkannya ingatan kita untuk mengulang-ulang murojaah ayat, jangan. Nabi sendiri, kekasih Allah, manusia yang paling taat, yang paling takwa, yang paling dekat kepada Allah, beliau tidak berzikir di WC. Dalam kitab syarahnya disebutkan beliau ketika keluar WC membaca gufranaka ya Allah, ampunanmu yang aku harapkan. Salah satunya adalah karena beliau tidak berzikir, tidak mengingat Allah di WC, beliau anggap diri beliau lalai. Cepat beliau susul dengan istighfar ketika keluar WC. Itu suatu petunjuk. Terdengar azan, jangan saut azan. Ketika kita bersin, jangan baca alhamdulillah. Ketika orang mengucapkan salam, jangan salam. Kumsalam, dan sedang oo, tidak boleh. Itu keliru juga. Tidak boleh. Kenapa itu? Lalu kalau kita membawa benda-benda, barang-barang, buku-buku, bagaimana masalahnya? Misalnya kita masuk WC, jangan bawa Quran. Mushaf Quran jangan bawa, atau buku-buku yang ada tulisan ayat dan hadisnya jangan bawa. Tapi kalau kita khawatir, cemas, ditaruh di luar bisa hilang tas kita dan segala macam, maka gantungkan di tempat penggantungan di WC sesuatu yang ada di situ, catatan kita, buku kita atau tas kita, lalu silakan buang air. Yang tidak boleh kita bawa untuk buang air, termasuk HP Android sekarang kan di situ ada doa-doa, ada zikir-zikir, ada tulisan-tulisan, bahkan ada bacaan Quran. Jangan bawa untuk buang air. Letakkan, gantungkan di mana yang bisa, atau sembunyikan. Kalau khawatir kita nanti lupa, hilang, sembunyikan di mana yang bisa disembunyikan. Itu fatwa ulama. Karena WC tempat yang tidak sangat pantas, yang tidak patut. Di situ ada kelimah-kelimah suci. Kalau Androidnya pakai azan atau nada ringnya Al-Fatihah segala macam, bagusnya dimatikan. Kalau terdengar nanti matikan. Termasuk kalung yang tulisan atau bros tulisan syahadat segala macam. Ada sekolah-sekolah yang kadang-kadang memakai label, pinnya bertulisan nama-nama atau ayat-ayat atau syahadat seperti di sekolah-sekolah yang itu. Sebagusnya disimpan. Kenapa? WC tempat yang tidak pantas, yang tidak patut, ada kelimah-kelimah. Makanya kita akan masuk WC memagari diri dulu, menamai diri dulu sebelum masuk. Sebab ketika di WC kita tidak ada lagi membaca-baca. Ingat nih? Kita tamengi, kita pagari, kita bentengi diri kita sebelum masuk WC. Karena di WC nanti tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi doa, tidak ada baca ayat. Dan bahayanya kita tidak menamai diri,
tidak memeriksa diri dengan bismillah dan zikir-zikir, gampang makhluk jahat masuk menguasai kita. Juga termasuk bakteri-bakteri, virus-virus, kuman-kuman penyakit gampang masuk kepada kita. Karena semuanya termasuk khubus namanya. Khubus. Ya anak-anak, murid-murid kita yang terbiasa langsung lompat ke WC, ingat-ingat ini. Jangan biasakan langsung buru-buru masuk WC. Tapi ingat-ingat dulu apa yang mesti kita lakukan. Pertama baca bismillah, lalu baca doanya, baru masuk dengan kaki kiri. Kalau bisa sebelum masuk WC tanggalkan semua atribut-atribut yang di situ ada tulisan nama Allah atau ayat Quran, tinggalkan keluar. Tapi kalau kita di mana-mana membawa Android kemana-mana, simpan Android itu. Dan di WC jangan jawab azan, jangan jawab salam, dan seterusnya. Kalau terlanjur, tidak disengaja, hentikan dan istighfar nanti setelah keluar WC. Ini penjelasan kita, karena waktu Isa sudah masuk. Penting kita jelaskan, karena yang terbaik adalah mengamalkan apa yang diilmui. Maka ilmuilah terlebih dulu sebelum kita mengamalkan sesuatu. Itu makanya katakan ilmu itu sebelum berkata, sebelum berucap, sebelum berbuat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus terlebih dahulu dan menulih ucapan dan perkataan. Nah, kalau kita masuk WC, kita ilmui dulu apa-apa saja. Sehingga dengan demikian, kalau kita membaca, kalau kita melakukan sesuatu, kita sudah ilmunya. Bekerja dengan ilmu terasa manfaatnya, faedahnya, nikmatnya. Tapi kalau kita membaca tanpa tahu, tidak terasa dia. Itu pentingnya ilmu. Sekian kajian kita, ta'lim kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Ada beberapa orang yang ditandai tadi yang akan diperiksa catatannya. Saya akan periksa catatan. Mudah-mudahan ini berkesan, walaupun sekarang barangkali tidak berguna, tidak bermanfaat, tapi suatu saat kan pasti berguna, bermanfaat. Mari kita akhiri majlis kita ini dengan doa kafarah majlis. Subhanallah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kita ucap kepada murid-murid semua, baik murid Abi Center atau murid kita yang di luar seperti SMA. Makasih atas tertibnya, atas sikap kita malam hari ini. Mudah-mudahan hal ini dibiasakan dalam setiap pelajaran di sekolah atau di mana-mana, karena berkahnya ilmu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.